Baik, jadi hari ini kita, meskipun pendek nggak apa-apa, kita mulai berkenalan dengan satu gagasan dari seorang pemikir yang sangat menentukan hari-hari ini, gitu ya, dari Alfred North Whitehead. Gimana nulisnya? North. Alfred North Whitehead. Kalau orang sekarang bicara mengenai pemikiran mutakhir yang biasa disebut posmo atau milenium ketiga dan sebagainya, sebetulnya yang paling kerangka berpikir yang paling promising, yang paling menjanjikan adalah Whitehead ini. Kita lihat background-nya dulu. Jadi sebetulnya Whitehead itu seorang pendeta ya, pendeta Anglikan sebenarnya. Tapi nanti kalau kita lihat pemikirannya, jadi nggak jelas sih dia pendeta bukan ya, karena bisa sangat kritis juga terhadap agama dan lain sekali konsepnya mengenai Tuhan segala macam juga sama sekali lain. Jadi pendeta Anglikan ya. Pendeta Anglikan tapi akhirnya lebih berprofesi sebagai filosof tentu saja. Meskipun awalnya dia seorang mathematician ya, mathematician. Jadi dia ahli matematik seperti itu. Ini adalah gurunya Bertrand Russell. Kita masih ingat waktu membicarakan Wittgenstein. Wittgenstein adalah murid dari Bertrand Russell. Bertrand Russell adalah murid dari orang ini, Whitehead gitu. Jadi ini empunya dari empu gitu ya. Sebetulnya ini ahli matematik, ahli matematik, ya. Dan situasi di mana ketika dia dewasa secara intelektual memang dipengaruhi oleh beberapa goncangan intelektual waktu itu. Jadi dipengaruhi goncangan-goncangan intelektual zamannya, artinya akhir 19 dan awal 20 ya. Akhir abad 19 dan awal abad 20. Yaitu khususnya adalah teori evolusi, teori evolusi yang memang waktu itu sangat menggoncangkan, khususnya dampak teologis dan metafisik dari teori evolusi itu. Lalu Einstein, relativitas Einstein, bahwa ruang dan waktu bukanlah suatu konsep yang mutlak, objektif mutlak gitu, enggak. Sangat tergantung posisi kita dan situasi psikologis kita juga. Lalu psikologi dari William James yang mengubah persepsi kita atas banyak hal. Psikologi William James. Bukan Freud, meskipun Freud waktu itu sudah ada, tapi karena ini dunia Anglo-Saxon ya, agak beda ya. Dunia English speaking tuh agak-agak beda ya. Freud kan Jerman ya. Jadi kalaupun psikologi lebih dipengaruhi Amerika. Lalu konsep
durée, proses dari Bergson. Konsep proses dari Henri Bergson. Bahwa semua itu mengalir, flux gitu ya. Dan pikiran itu setiap kali hanya membekukan realitas, tapi the real, realitas itu sendiri sebetulnya mengalir terus ya. Hidup itu apa kayak kita sekarang ya, itu proses yang mengalir terus. Maka pola-pola yang kita tangkap sebetulnya adalah pembekuan. Kayak kalau kamu motret pakai kamera, gitu kan ya. Orang lari jadi gitu kan, apa namanya, itu dibekukan gitu. Nah, akal itu sebetulnya, kerja akal itu membekukan. Artinya nggak benar sih sebenarnya gitu ya. Yang kita anggap pengetahuan segala macam yang menjadi pola-pola segala macam itu sebenarnya kalau menurut Bergson ya itu artificial, itu hanya cara kita memahami sebenarnya. Jadi, nah itu penting sekali gitu ya untuk Whitehead. Jadi misalnya kalau kamu lihat air sungai itu kan ngalir terus kan ya. Dan tidak ada titik dan tidak ada garis kan sebetulnya. Yang ada adalah gerakan terus-menerus gitu kan ya. Tapi kalau kamu disuruh menggambar sungai, ya terpaksa kamu gambarnya gitu. Seperti ada garis. Misalnya kalau kita lihat dari atas gitu ya. Ini sungai di atas. Di sini ada batu misalnya. Nah, terus kamu bikin garis gitu kan. Sebenarnya kan nggak gini, ini jadi fix gitu loh. Menjadi fix jadi garis. Padahal nggak ada ini. Yang ada adalah gerakan sebenarnya di dalam kenyataannya. Tapi kita memang tidak bisa melukiskan dengan cara lain selain ya gitu. Yang membuat garis kan itu sungai kayak gitu kira-kira. Ya, membekukan itu adalah cara kerja nalar. Nah itu tuh, tapi reality sendiri sebetulnya adalah proses. Ya, oke, sebetulnya Whitehead itu tidak pernah studi formal filsafat loh. Jadi ini juga menarik. Seperti juga Jaspers dan segala macam itu ya, itu psikiatri, psikologi gitu. Tapi lama-lama karena makin dalam pemikirannya, ya lantas bersentuhan dengan filsafat, lantas masuk ke area metafisika. Nah ini juga gitu. Ini juga tadinya matematik aja, terus ke dunia ilmu pengetahuan alam, lantas dia menciptakan ontologi baru yang mencengangkan sekali dan filosofis sekali. Ya, jadi katakanlah studi formal filsafat adalah ketika di hari tuanya di Harvard ya sebenarnya. Itu di Harvard. Dalam arti juga tidak formal ya. Menekuni sendiri maksudnya. Ketika dia sudah berpindah ke Harvard. Jadi bidangnya sendiri itu matematika. Bidang awal. Bidang awalnya matematika, terus kemudian pemikirannya bertualang ke wilayah natural science, ilmu alam. Terus dari situ perenungannya makin menggelinding lebih jauh menjadi metafisika. Dan itu luar biasa gitu ya, karena berinspirasi pada katakanlah kerangka berpikir paling mutakhir dalam dunia sains, dunia fisika dan biologi mutakhir. Waktu itu dia mengembangkan suatu katakanlah falsafah atau ontologi baru yang nanti akan kita lihat. Biasanya pemikiran dia dibagi menjadi 3 periode. Periode ke-1 itu fokus pada matematika dan logika. Gitu. Matematika dan logika. Di dalam bukunya adalah Principia Mathematica bersama dengan Bertrand Russell.
Jadi ini ditulis bersama dengan muridnya ya, Bertrand Russell. Bersama Bertrand Russell. Ya, ini menjelaskan bagaimana matematika bisa direduksi, bisa akhirnya dipersempit menjadi logika. Atau mau dikatakan secara lain, ontologi dari matematika sesungguhnya adalah logika, gitu loh. Filsafat matematika sebenarnya adalah logika, gitu. Lalu kemudian periode kedua berfokus pada filsafat ilmu alam, dalam arti natural science. Di dalam bukunya antara lain, banyak sih sebenarnya bukunya, tapi ini beberapa yang besar saja. The Concept of Nature, (1920). Lantas juga An Inquiry concerning the principles of natural knowledge. Ya. Nah, baru pada periode yang ketiga dia membuat metafisika. Metafisika dan perannya dalam peradaban. Metafisika dan peranannya di dalam peradaban. Dan buku Babon yang wajib dibaca kalau mau tahu falsafahnya Whitehead adalah Process and Reality. Ada banyak, tapi ini kita sebut 3 saja. Adventures of Ideas, dan yang berikutnya adalah Modes of Thought. Tentu yang paling utama adalah ini, Process and Reality. Itu boleh dikatakan adalah inti dari filsafat Whitehead. Nah, kita sebelum memasuki gagasan pokok dia, ada bagusnya karena sangat ganjil dan tidak biasa gitu. Cara berpikir Whitehead itu sampai hari ini pun masih terasa tidak lazim. Maka kita mesti melihat dulu kritik atas dunia sains, atas kerangka berpikir ilmiah konvensional. Jadi gagasan pokoknya pertama-tama kita ngelihat dulu kritik atas kerangka berpikir ilmiah umumnya yang materialistik sifatnya gitu ya. Terus katakanlah ini kritik atas materialisme ilmiah. Yang sampai sekarang pun tentu ini masih bertahan terus ya, materialisme ilmiah tuh. Sudah banyak sekali kritik sebenarnya dari dalam maupun dari luar ya dalam dunia ilmiah itu, tapi rupanya sains tetap aja berjalan dengan cara itu yang biasa kita sebut sebagai apa? Positivisme ya, dengan kerangka positivisme yang menghitung semuanya.
Kenapa ya? Kenapa kok gitu ya? Nanti kita akan lihat banyak kritik yang sebenarnya udah mendasar dan telak sekali, tapi nggak bergeming sih dunia ilmiah. Tetap aja jalan. Kenapa kira-kira? Tetap aja jalan dengan kerangka positivistik seperti itu dan materialisme seperti itu. Kenapa? Apa? Kenapa ukuran? Positif itu kita sah karena terukur. Itu. Seorang boleh ngomong metafisik apapun, mengkritik atas sains ya, tapi sains itu bangga sekali dan memang bekerja banget lewat kemampuannya mengukur, dan hasilnya jelas gara-gara itu, gitu loh. Gara-gara bisa ngukur itu, maka hasilnya adalah kamera, komputer, apalah semua pesawat dan apapun kayak gitu ya, gitu kan ya? Karena bisa ngukur. Jadi go to hell dengan segala kritik gitu kan ya. Lo ngebacot aja, ini gue menghasilkan ini gue menghasilkan segala macam gitu ya. Jadi kendati pun secara filosofis dan metafisik mungkin banyak salahnya, nanti kita akan lihat. Ya itu hasilnya jelas gitu. Dan kamu bisa pakai pesawat gara-gara itu gitu kan ya. Itu. Jadi bisa internet, bisa apapun lah, Twitter, bisa segala macam gitu. Ya, beberapa kritik yang mendasar dari Whitehead adalah bahwa materialisme ilmiah ya, artinya seakan-akan bahwa segala hal itu materi belaka gitu, maksudnya materialisme ilmiah itu segala sesuatu ini materi belaka, dan kamu pun sebenarnya apa? Materi aja. Terus apa namanya? Kerinduanmu untuk cinta pada Tuhan dan apapun, itu cuman urusan hormon, ngapain gitu ya. Kalau hormonnya diganti juga lo jadi lain sekali gitu. Gitu loh. Terus kemacoan segala macam itu urusan hormon diganti lo jadi bencong langsung. Gitu. Gitu loh. Jadi apa sih? Maksudnya segala yang kamu kira sebagai psike, jiwa, ruh yang luhur, gak ada urusan itu. So, itu urusan apa? Unsur-unsur kimiawi dalam tubuh, titik gitu kan. Nah, kalau itu diutak-atik, direkayasa kembali, kamu jadi lain sama sekali. Gitu. Itu materialisme ilmiah, semuanya materi gitu kan. Emang gila gitu. Ya. Materialisme ilmiah itu kalau bagi Whitehead itu menganggap konkret hal-hal yang sebenarnya abstrak. Seperti tidak ada tempat untuk keabstrakan gitu ya. Ya, itu pertama. Ini biasa disebut sebagai, dia kan ahli logika ya dan matematik, dia menyebut ini sebagai the fallacy of misplaced concreteness. Menurut dia tuh. Jadi yang menarik adalah ini saintis loh, yang ngomong saintis ini, bukan seorang filosof waktu ya kemudian menjadi filosof ya, tapi dia juga orang yang sains sebenarnya. Dia orang yang tahu bukannya matematika tapi juga natural science dia tahu. Tapi dia melihat ini ada yang nggak benar gitu di dalamnya ini. Yaitu satu pertama adalah materialisme ilmiah itu menganggap konkret hal-hal yang sebetulnya abstrak. Kekeh, jadi hati dan apa namanya? Logika hati, jiwa, fantasi, itu mah urusan konkret kan, kata mereka. Urusan konkret, yang tadi itu entah itu hormon namanya, bahasa ketakutan, terus apa namanya, excitement, kebahagiaan, itu kan hanya urusan apa namanya, kalau apa sih hormon apa? Adrenalin, gitu kan ya. Jadi hanya urusan adrenalin, terus apalagi dopamin, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada itu apa unsur-unsur. Nah itu terlalu mengkonkretkan hal yang sebetulnya ya abstrak, bentuknya nggak jelas gitu. Maksa gitu ya, maksa mengkonkretkan. Juga materialisme ilmiah itu cenderung menarik kesimpulan terlalu luas daripada yang dimungkinkan oleh premis-premisnya.
sering tarik kesimpulan lebih luas gitu daripada premis-premisnya. Biasanya disebut sebagai overstatement ya. Artinya misalnya wilayah sains tuh nggak punya hak untuk menarik kesimpulan sampai ke ada tidaknya Tuhan, ada tidaknya ruh kayak gitu loh. Itu tuh sebenarnya itu kelewatan, berlebihan. Karena premis-premisnya sebetulnya cuma data-data biologis gitulah ya, dan dia terbatas, dia bisa menarik kesimpulannya pendek aja sebenarnya. Tapi kalau dari situ, untuk ditarik kesimpulan besar gitu, Tuhan tidak ada dan itu sudah diciptakan loh, kok jadi teologis itu sebenarnya wilayah yang kedodoran gitu ya, kedodoran. Yang ketiga, bahwa paham tentang materi itu sendiri kan akhir-akhirnya di abad 20 itu juga sudah berkembang ya. Paham tentang materi itu sendiri sudah berkembang dan berubah. Sudah berkembang. Yaitu bahwa yang namanya atom, dulu dianggapnya atom itu ya sudah titik atom gitu kan, makanya juga atomos tidak bisa dibelah lagi. Apa? Atom itu kalau dibelah lagi masih bisa, dan ketahuan di situ yang namanya atom itu cuma interaksi antara 3 unsur gitu loh. Ya, apa? Proton, elektron, terus jadi, dan yang penting itu interaksinya itu loh. Interaksinya itu penting. Kita terlalu terpatok terus-menerus menganggap itu benda gitu loh. Maksud Whitehead itu, kok kekeh menganggap bahwa unsur paling kecil dari seluruh ini adalah benda gitu. Padahal benda itu pun kalau dibaca apa? Isinya cuma interaksi kok. Kalau para fisikawan mutakhir itu suka menyebutnya apa? Pakai kata dance. Yang dilihat oleh para fisikawan itu sebetulnya juga hanya the dance but not the dancer, gitu loh. Sebenarnya yang dilihat lewat akselerator atom segala macam itu juga hanya tarian. Penarinya sebenarnya kita nggak pernah tahu. Gitu. Nah itu tuh unsur penting bahwa bukan material, yang ada adalah gerakan. Ya kita suka kekeh. Ya tapi kan kalau bergerak, kalau ada gerakan kan harus ada yang bergeraknya. Wah gitu kan ya. Itu kekeh materialis gitu kan ya. Tapi pada tingkat yang paling kecil itu sebetulnya yang dilihat memang cuma gerakan. Gimana? Ya memang cuma the dance, not the dance, the dancer. Gitu. Jadi yang ada itu cuma interaksi sebetulnya. Kalau kita cecer-cecer ke ini. Maka dari sudut itu materi adalah satuan energi yang selalu saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi materi adalah satuan-satuan. Jangan lupa, satuan-satuan energi bukan benda gitu ya. Satuan-satuan energi yang saling terkait satu sama lain. Jadi yang mesti diperhatikan di sini adalah oke, satuan, tapi bukan satuan benda, energi, dan bahwa itu saling terkait. Interrelatedness itu sebetulnya yang menjadi inti nanti dalam pemikiran Whitehead itu. Saling keterkaitan dan bukan benda pada akhirnya. Bukan benda. Jadi materi itu sendiri kan satuan-satuan energi yang saling terkait satu sama lain. Lalu sekarang poin lain adalah kalau mengaitkannya pada evolusi. Kita sudah tahu ya bahwa konsep evolusi itu bukan hanya milik Darwin ya, kita tahu ya.
sudah lihat bahwa hampir dari segala lini pengetahuan sebetulnya sudah sudah mengarah ke evolusi itu. Jadi evolusi bukan cuma urusan Darwin. Bahkan zamannya Darwin pun sudah ada orang lain di Inggris, Thomas Huxley, yang juga bicara mengenai evolusi. Di Prancis ada Lamarck, di Jerman ada Ernst Haeckel dan seterusnya. Dan dalam perkembangan pengetahuan selanjutnya, hampir semua cabang ilmu pengetahuan itu berarti biologi, fisika, arkeologi, paleontologi, segala macam, akhirnya menunjukkan bahwa memang ada evolusi. Mau apa lagi? Nah, evolusi ini tidak bisa dipahami kalau kerangka berpikirnya itu material. Nggak bisa dipahami. Kok ada pertumbuhan gitu loh. Gimana bisa memahami ada pertumbuhan? Evolusi kan pertumbuhan gitu kan. Emangnya materi bisa tumbuh gitu? Itu tuh nggak bisa gitu loh. Fakta evolusi yang sudah tak terelakkan itu hanya bisa dipahami lewat kerangka organisme, bukan material. Lewat kerangka organisme, artinya kehidupan, semua tuh hidup gitu loh. Jadi kerangka materialisme ilmiah kepengen menjelaskan semuanya sebagai mesin gitu kan. Kerangkanya tuh mesin kan. Nggak bisa mentok karena faktanya tumbuh. Jadi ini harus dipahami sebagai makhluk hidup yang memang bertumbuh dan berinteraksi dan segala macam gitu. Organisme bukan mekanisme material. Nah, di balik materialisme itu juga ada kerangka konsep ruang dan waktu yang tetap gitu ya. Nah, itu pun dihantam oleh Whitehead. Sudah jelas lewat Einstein segala macam itu, ruang waktu bukan konsep yang tetap gitu. Ruang dan waktu bukan konsep yang absolut dan tetap. Ini inspirasi dari Einstein, kita tahu. Yang keenam adalah bahwa unit dasar gerak realitas hidup, unit dasar seluruh kehidupan ini bukanlah partikel yang simply located gitu kan ya, benda yang simply located kayak gitu ya. Bukan, tapi getaran gelombang elektromagnetis yang saling berhubungan, yang saling mentransfer energi lewat lompatan-lompatan kuantum. Jadi unit dasar realitas itu bukan partikel ya. Melainkan getaran gelombang elektromagnetis. Getaran gelombang-gelombang elektromagnetis yang saling berhubungan melalui lompatan-lompatan kuantum. Gitu. Tekanan berat di sini adalah gelombang, getaran gelombang. Karena kelak Whitehead akan menyebut itu secara lebih radikal. Sebetulnya unit terdasar seluruh realitas ini, dibalik semua ini apa coba? Bahkan akhirnya bukan cuma gelombang dia, nekat, peristiwa, event. Jadi kalau kita dicacak-cacak sampai ke paling kecil nih tubuh kita gitu, sampai yang paling kecil, sampai tingkat partikel-partikel. Kalau kita memperhatikan unsur-unsur elementer subatomik gitu kan ya,
Apa yang kita lihat di situ itu ya peristiwa interaksi tadi. Kalau bahasanya Gary Zukav tadi, the dance, dan dansernya nggak peduli lah, kan kita nggak tahu juga apa itu sebenarnya. Yang ada adalah gelombang dan saling berhubungan alias peristiwa. Nah itu serem gitu. Jadi semua unsur yang membentuk kita itu peristiwa. Gitu. Di balik pepohonan itu peristiwa, di balik bumi ini semua peristiwa, event. Yang ketujuh kritiknya adalah materialisme ilmiah. Materialisme ilmiah de facto mengabaikan nilai-nilai manusiawi ya. Bakatnya emang gitu. Sebut aja nilai apa saja, nilai estetik. Terus apa lagi? Apalagi nilai teh? Moral. Apalagi? Nilai religius, sebut aja gitu. Nilai estetik, nilai moral, nilai religius, dan sebagainya. Itu memang diabaikan. Kodratnya sains ya kayak gitu itu. Tidak menganggap penting. Karena sains bekerja dengan fakta. Nilai itu apa? Nilai kan buatan kita sendiri, subjektif sekali gitu. Kalau fakta itu kan objektif. Kalau nilai itu subjektif lah itu mah. Hampir jarang bisa dibicarakan kalau konsekuensi logis dari dunia sains yang materialistik itu seperti tidak ada tempat untuk dunia nilai gitu. Padahal yang khas pada dunia manusia justru dunia nilai itu bukan fakta. Yang unik dalam dunia manusia adalah dunia nilai itu. Yang memicu motivasi, yang membuatnya bahagia atau menderita. Itu dunia nilai, bukan fakta. Atau dalam bahasa lain dunia makna gitu kan ya. Nilai makna sama. Bukan dunia fakta. Gitu. Tapi diabaikan. Materialisme ilmiah akhirnya memang seperti tidak ada tempat untuk itu semua. Ya, itu latar belakang kritik Whitehead atas dunia materialisme ilmiah. Maka cara berpikir dia kemudian juga jadi berbeda sama sekali. Kita masuk sekarang dalam kerangka ontologisnya. Ontologi Whitehead. Dan ini biasa disebut sebagai filsafat organisme. Biasa disebut sebagai filsafat organisme. Pertama-tama dia bilang segala sesuatu itu terbentuk dari actual entities. Dari yang dia sebut actual entities. Entities, satuan, wujud, entitas. Kadang-kadang dia juga sebut actual occasions, actual entities atau actual occasion. Occasions, peluang, kesempatan, atau occasion. Peristiwa sih sebetulnya, peristiwa, occasion. Dan ini sekaligus artinya adalah event. Artinya segala sesuatu itu terdiri dari satuan-satuan aktual yang sesungguhnya sifatnya adalah peristiwa di situ. Dengan kata lain lagi, pengalaman.
atau proses organis yang terus-menerus memperbaharui diri. Yang selalu memperbaharui diri. Gitu. Jadi pada tingkat yang terkecil yang tadi saya cerita itu, ini adalah proses-proses organis yang selalu memperbaharui diri. Maka ini adalah proses becoming ya. Segala sesuatu tuh menjadi dan berinteraksi terus gitu. Bagaimana kita membayangkannya bagaimana? Awalnya mungkin kayak gini, kayak air. Ada dua, sebutlah pakai atom ya. Kan masih kita pakai kata atom. Ada dua atom hidrogen, gitu kan ya. Plus satu atom oksigen. Itu membentuk molekul air, gitu kan ya. Nah, pas bergabungnya itu kan peristiwa kan? Peristiwa kan itu kan? Peristiwa. Dan kalau dia bergabung menjadi banyak, itu menjadi substansi air, gitu kan ya. Molekul air bergabung menjadi substansi air. Dan kalau dia memadat, lain lagi. Dia menjadi apa? Menjadi benda keras, es. Nah, kalau melonggar karena situasi tertentu, itu menjadi mencair. Dan pada titik tertentu mereka saling berlepasan juga bisa kan? Yaitu menjadi, kalau si molekul-molekul itu lepas, menjadi uap dong. Gitu. Nah, itu semua, proses itu semua itu kan peristiwa. Nah, gitu. Itu peristiwa kan sebenarnya. Bagaimana, nah sekarang tentang tubuh kita. Bagaimana unsur apa? Atom apa? Sulfur apa di dalam sel-sel kita tuh terbentuk? Ada unsur kalsium, sulfur, apalagi ya itu zat besi atau apalah kayak gitu. Ada fosfor di dalamnya, ada macam-macam. Nah, bagaimana mereka menyatu itu kemudian menjadi molekul dan molekul menjadi sel? Itu kan peristiwa gitu loh. Itu kan pengalaman persenyawaan itu adalah peristiwa. Dan yang bergerak terus, kan kita bergerak terus. Kamu itu kan bergerak terus, ada sel-sel yang mati juga gitu. Ketika kamu makin tua kan ada sel-sel yang mati terus sebenarnya digantiin sama sel-sel baru terus gitu. 40 hari ya? Berapa ribu miliar sel yang berganti terus gitu kan ya. Dan terutama kalau kamu belajar biologi waktu kecil gitu kan ya, ketika kamu tidur kan itu proses terjadi. Maka orang suka bilang tidur itu penting untuk pertumbuhan. Maksudnya itu sih sebenarnya. Pada saat tidur segala energi tidak diarahkan keluar, energi diarahkan ke dalam, dan di situ ada restrukturasi sel terus menerus. Ada membuang sel yang sudah mati, memperbaharui dan seterusnya kayak gitu-gitu. Jadi itu peristiwa. Terus tubuh kita pun isinya adalah peristiwa. Sekarang ini ada yang ngantuk, ada yang ketawa, ada yang apa. Sebetulnya itu kerja hormon dan sel segala macam itu yang lagi ngapa-ngapain kamu gitu sebenarnya. Mereka itu semua peristiwa, rangkaian peristiwa, event yang terus-menerus sedang menjadi. Ya, membuatmu menjadi dalam arti apa? Membuatmu jadi lapar, membuatmu jadi ngantuk, membuatmu jadi sebel, membuatmu girang, gitu ya. Menjadi, terus-menerus menjadi. Sini adalah proses-proses organis yang selalu memperbaharui diri dan menjadi. Dan itu pertama, tapi kemudian kerangka besarnya adalah bahwa dalam kerangka berpikir organis seperti ini beda sekali dengan berpikir mekanis. Kalau mekanis itu bagian menentukan keseluruhan. Jadi mesin motor kalau businya misalnya satu bagian, businya misalnya sudah mulai kacau, keseluruhan jadi macet, gitu kan ya? Dan agak-agak hanya satu cara itu one way ya. Bagian menentukan keseluruhan. Kalau organis tuh enggak. Kira-kira gimana dong kalau organis?
Yang tipikal pada organis, bedanya dari mesin. Kalau udah tergantikan gitu. Kenapa? Terganti. Oke, selalu tergantikan, tapi juga dalam arti ini, bukan hanya bagian menentukan keseluruhan, keseluruhan sekaligus juga menentukan bagian gitu. Kamu memang bisa menjadi pusing kalau perutmu sakit, kalau ususmu kacau gitu ya, kalau ususmu bolong karena mah atau apa kayak gitu-gitu. Kamu memang jadi sebel dan jadi uring-uringan. Tapi sebaliknya juga terjadi. Kalau mood keseluruhanmu memang lagi depresi atau apa, organ-organ tubuhmu juga rusak. Kamu kan dengar kan kalau orang seluruh hidupnya terlalu berkesedihan dan kurang kegembiraan, ya rusak juga, dan entah itu bisa jadi kanker lah, apalah, mah apa semua, ya toh. Jadi baik keseluruhan, baik bagian menentukan keseluruhan, dan sebaliknya juga keseluruhan menentukan bagian-bagian. Itu khas pada organisme. Ya, jadi juga keseluruhan menentukan bagian. Bagian menentukan keseluruhan, tapi juga keseluruhan menentukan bagian. Itu tadi kita bicara pada level individu. Tapi sama juga, inisiatifmu sendirian memang menentukan seluruh Indonesia, gitu kan ya. Tapi seluruh situasi seluruh Indonesia itu ikut menentukanmu juga, dan seterusnya. Indonesia ikut menentukan kiprah dunia, dunia juga ikut menentukan kiprah Indonesia. Terus kalau ada krisis finansial global gitu, kita juga kena. Nah, semuanya ini hanya bisa dipahami dalam kerangka organik dan bukan mekanik. Kalau mekanik tuh kayak mesin cuma satu arah. Gitu. Karena ada penyesuaian timbal balik dan hidup ya, namanya juga makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada bolak-balik. Dan kalau dalam kerangka mekanik tuh cara berpikirnya gini, bahwa keseluruhan hanyalah jumlah dari bagian-bagiannya gitu kan. Gitu? Kalau kerangka berpikir mekanik itu kan itu. Keseluruhan hanyalah jumlah dari bagian-bagiannya. Kalau organik itu tidak. Keseluruhan selalu lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Saya selalu mencontohkan, kamu tuh punya unsur bapak dan ibu gitu kan ya. Tapi selalu lebih dari bapak dan ibu gitu. Perpaduan itu selalu melahirkan unsur X yang bahkan membuat bapak ibumu juga heran kenapa jadinya kayak lo gitu ya. Nah, gitu. Gitu. Jadi saya selalu bilang kalau dalam kerangka organisme 1+1 itu mungkin lebih tepat 3 gitu kan ya, bukan 2 ya. Kalau dalam kerangka mekanis 1+1 2. Dalam kerangka organis sebenarnya 1+1 3 kan, selalu ada unsur ketiga yang menjadi unsur X ya. Ya, tapi yang penting ini bahwa bagian menentukan keseluruhan sekaligus keseluruhan menentukan bagian. Dan saya harus berhenti. Jadi kita lanjutkan minggu depan berhubung